Sekali lagi Komnas Perlindungan Anak menekankan siapapun yang menghalang-halangi ya untuk bertemu dengan ibu kandungnya, terutama apalagi yang memegang hak asuh, itu adalah pelanggaran ya, kekerasan psikis untuk terhadap anak. Kita juga harus memikirkan bagaimana psikisnya anak-anak, apalagi ditambahkan oleh Ibu IR tadi bahwa anak-anak ini dari bulan November diambil, lalu kemudian ditutup akses komunikasinya, dan baru tadi si Ibu ER ini akhirnya setelah sekian lama mendatangi sekolah anaknya supaya bisa bertemu dengan anaknya. Sekali lagi Komnas Perlindungan Anak menekankan siapapun yang menghalang-halangi ya untuk bertemu dengan ibu kandungnya, terutama apalagi yang memegang hak asuh, itu adalah pelanggaran ya, kekerasan psikis untuk terhadap anak, dan itu tentu bisa menimbulkan delik hukum. Saya pikir seperti itu ya. Jadi tadi kami sarankan untuk Ibu IR, Komnas Perlindungan Anak melihat dan beranggapan bahwa kepentingan terbaik anak lah yang kita utamakan. Jadi kami menyarankan ke Ibu IR supaya kita lakukan mediasi kepada bapak kandungnya. Kami mintakan nanti untuk kami undang ke Komnas Perlindungan Anak supaya bisa mengklarifikasi ini dan kita cari titik temu ya, karena bagaimanapun kedua orang tua ini kan sudah gagal menjadi orang tua dengan berpisah. Janganlah ditambahkan lagi beban kepada anak-anak dengan segala macam problem, konflik dan sebagainya. Tentu ini tidak baik untuk psikis anak-anak. Komnas Perlindungan Anak tegak berdiri di atas kepentingan terbaik anak. Jadi kami membela bagaimana supaya anak-anak ini secara psikisnya baik ya. Itu yang perlu kita tekankan. Kemudian nanti berikutnya kami juga akan memberikan bantuan misalnya untuk mengirimkan tenaga psikolog untuk melihat apakah anaknya sampai di titik ini bagaimana kondisi psikisnya. Karena kan rekan-rekan media tahu pasti ini hampir permasalahan pribadi kedua orang tua ini kan menjadi konsumsi publik, sehingga pastinya ini bahkan banyak terganggu untuk psikisnya anak-anak. Kira-kira itu tadi diskusi kami, dan bahwa benar Ibu IR sudah melapor ke kami, dan tentunya kami akan tidak lanjuti untuk memanggil Bapak V untuk bisa hadir ke kantor Komnas Perlindungan Anak. Kita cari titik temu damai, dan tentu sampai hari ini yang paling berhak adalah Ibu Inara, tentu Ibu IR ya, karena beliau yang memegang hak asuh anak sesuai dengan putusan pengadilan. Saya pikir ini yang perlu kita tegaskan, dan saya juga berpesan kepada orang tua siapapun sebetulnya ya, bukan karena ini terjadi di selebritis kita ya, di orang tua manapun. Mungkin kita boleh gagal menjadi pasangan suami istri, tapi jangan pernah gagal menjadi orang tua. Artinya anak itu harus mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibunya, walaupun saat ini memang faktanya sudah berpisah. Jadi siapapun yang melakukan menutup akses untuk bertemu anaknya, terutama faktanya ada memberikan kasih sayang dan perhatian, apalagi hak asuh anak ada di ibunya, tentu ini pelanggaran. Ada delik hukum mengenai itu, dan ada konsekuensi hukum tentang itu. Tapi Komnas Perlindungan Anak tetap untuk mengedepankan bahwa mediasi lah jalan yang terbaik supaya kita tidak membebankan anak lagi secara psikisnya. Itu kira-kira tadi kedatangan. Ini kan Pak. Ya, satu-satu. Ini kan anak diambil ketika si ibu dalam masa menghadapi proses hukum, ada dilaporkan ke
Polda Metro Jaya. Ramai juga ibunya dibully karena melakukan perbuatan yang tidak terpuji diduga. Ya. Nah, apakah itu bisa menjadi alasan seorang ayah menyelamatkan mungkin psikologi anak, mental anak agar tidak terpengaruh oleh berita yang menyerang ibunya? Seperti apa untuk Komnas Anak sendiri? Faktanya sampai hari ini fakta ya bahwa hak asuh anak itu ada di tangan ibu. Kalaupun sekarang berkembang ada isu laporan dan sebagainya, tentu itu kan belum berkekuatan hukum ya. Itu masih berproses. Jadi harus kita tempatkan dulu hari ini bahwa hak asuh anak itu ada di tangan istri. Ya. Laporan-laporan ini kan bisa banyak ya. Tapi nanti bagaimana endingnya? Kalau misalnya pihak dari katakanlah Bapak V ya sebagai ayah kandungnya merasa bahwa anaknya ini terancam keberadaannya atau terganggu psikisnya kalau tinggal di rumah ibu kandungnya, beliau bisa mengajukan hak asuh anak kembali. Kalau nanti diajukan ke pengadilan, lalu nanti pengadilan memutuskan apakah memang sejauh ini fakta-faktanya terpenuhi, misalnya bahwa anak tidak cukup baik untuk diasuh di rumah ibu kandungnya. Jangan membuat ini menjadi alasan sayang terhadap anak atau perhatian terhadap anak, tapi ternyata memiliki maksud-maksud lain. Saya pikir itu yang perlu kita tegaskan. Ya, kalau niat baiknya untuk melindungi anak, menjaga anak, mungkin bisa disampaikan kepada Ibu Inara bahwa hari ini sepertinya apakah anak ini pengasuhannya baik di rumah, apakah nggak sebaiknya kita pindahkan ke rumah saya dulu sementara, seperti itu. Tentu itu langkah bijaknya harus seperti itu. Jadi tidak juga membuat konflik-konflik baru ya. Ingat ya, dari awal ini anak sudah menjadi korban atas perpisahan orang tua, ya. Kemudian ditambahkan lagi ada kasus-kasus pelaporan-pelaporan berikutnya. Coba bayangin, anak itu hari ini itu seperti apa? Setiap hari mungkin diberitakan, ditambahkan lagi, ada saling lapor. Komnas Perlindungan Anak tetap berada di posisi kepentingan terbaik buat anak. Tapi untuk keputusan cepatnya keputusan cepatnya diambil untuk melindungi anak, kan faktanya memang Inara ini dibully sama netizen ya. Lalu keputusan cepat yang harusnya diambil itu untuk anak itu siapa yang harusnya mengambil kalau bukan bapaknya? Loh, itu kan bisa dikomunikasikan sebenarnya, ya. Selama ini juga menurut laporan dari Ibu Inara bahwa selama pengasuhan setelah bercerai, kemudian ada keputusan pengadilan hak asuh anak, ternyata Ibu IR ini juga memberikan akses kepada bapak kandungnya untuk selalu datang, selalu melihat, bahkan membiarkan, ya ada faktanya si Ibu IR ini juga memberikan kebebasan, misalnya kalau Bapak V datang ke rumahnya dan mau menginap di rumahnya, Ibu IR ini mau untuk keluar sementara. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.